Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia kesempatan, keinginan kita untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu karunia yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman terhadap agama. Maka sarana untuk memahami sebuah permasalahan di dalam agama ini tidak akan bisa terwujud kecuali belajar. Inilah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala yang judulnya Hirasatul Fadilah. Kalau kita terjemahkan yaitu 10 prinsip menjaga kehormatan muslimah, karena beliau menulis ini sebagai benteng dari virus-virus yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita telah sampai kepada pembahasan yang kemarin, itu prinsip yang keempat. Prinsip yang pertama merupakan prinsip dasar ya, bahwasanya wajib kita mengimani laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Ini konsep dasar, karena prinsip-prinsip yang akan kita bahas ini adalah turunan dari prinsip yang pertama. Seorang perempuan tersebut, dia betah di rumah, dia selalu pakai hijab. Salah satunya adalah karena laki-laki tersebut nggak sama dengan perempuan. Pada prinsip yang keempat, itu prinsipnya hukum asalnya perempuan tersebut berada di dalam rumahnya, dan hijab yang terbaik bagi seorang muslimah adalah rumahnya. Ini hukum asalnya para hadirat. Kemudian Syekh Bakar mengatakan, wa khurujuhunna, apakah boleh seorang muslimah itu keluar? Jawabannya boleh, dengan catatan memenuhi kriteria syariat. Jadi para hadirat, pembeda antara keluarnya wanita yang beriman kepada Allah dan dengan yang lainnya adalah seorang wanita muslimah itu para hadirat sadar dia bahwa keluar dari rumah tersebut merupakan keringanan dari syariat. Dia sadari, oh saya ini keluar karena keringanan dari syariat. Sehingga mereka keluar dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang untuk keluar, bahwa ketika mereka keluar betul-betul ada hajat, betul-betul ada kebutuhan yang harus mereka tunaikan. Jadi wanita muslimah itu para hadirat tidak akan ditemui keluyuran di luar rumah mereka, nongkrong sana, nongkrong sini, habis di mall sana, pindah ke mall situ. Yaitu bukan pada asalnya, karena wanita muslimah tersebut yakin dia bahwasanya keluarnya ini merupakan sebuah keringanan, butuh pertimbangan. Dan keluar mereka pun para hadirat itu bukan sebagai bentuk persamaan dengan laki-laki. Inilah bedanya dari sisi sini. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap saya keluar ini sebagaimana laki-laki. Laki-laki punya hak keluar, dan saya sebagai wanita pun juga punya hak untuk keluar. Apa sih bedanya? Tapi wanita muslimah tidak memahami demikian. Wanita muslimah memahami bahwasanya keluar mereka tersebut
dikarenakan ada keringanan yang diberikan oleh syariat. Itu sisi yang pertama. Bedanya kan nanti hasilnya kan sama-sama keluar juga ya. Yang wanita yang lain keluar juga, wanita muslimah keluar juga, tapi bedanya dari sisi prinsip. Beda yang kedua para hadirat. Bedanya yang kedua adalah dari sisi pakaian. Ketika muslimah tersebut harus keluar dikarenakan ada hajat, harus keluar dikarenakan ada darurat, mereka tersebut keluar dengan tuntunan syariat. Ini bedanya lagi. Mereka menggunakan hijab, niatan mereka berhijab itu bukan sebagai model. Mereka berhijab bukan sebagai bentuk fashion. Mereka berhijab bukan untuk kelihatan glowing dan yang lainnya, bukan itu tujuan mereka. Akan tetapi mereka berhijab yakin karena ini adalah sebuah kewajiban, bukan suatu pilihan. Kan ada orang yang menghembuskan syubhat ya, hijab itu adalah pilihan bukan kewajiban. Kalau mau berhijab ya pakai, kalau enggak ya tinggalin. Sedangkan muslimah menganggap bukan demikian konsepnya, bukan demikian prinsipnya. Dia berprinsip bahwasanya ini adalah aturan syariat yang Allah turunkan untuk saya, yang akan mendatangkan maslahat dunia dan akhirat untuk saya. Ini bedanya. Mereka berhijab dalam rangka menutup tubuh mereka. Mereka berhijab dalam rangka untuk menutup perhiasan mereka dari pandangan orang-orang yang tidak halal melihat mereka. Karena mereka yakin, para muslimah yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia yakin bahwasanya perhiasan mereka, kecantikan mereka yang punya, itu bukan diumbar untuk khayala ya, khayala umum. Ini bedanya para hadirat. Jadi ada dua sisi beda ya. Meskipun sama-sama keluar, tapi seorang muslimah keluarnya punya konsep syar'i yang telah kita sebutkan tadi. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan perkataan beliau. Jadi sudah selesai ya prinsip yang keempat. Kita masuk kepada prinsip yang kelima, al-aslul khamis, yaitu prinsip yang kelima, al-ikhtilatu muharramun syar'an. Seorang muslimah harus punya konsep, dan muslim pun juga demikian, bahwasanya ikhtilat tersebut diharamkan secara syariat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian ikhtilat. Ikhtilat itu Indonesianya bercampur baur ya. Itu Indonesianya. Kita lihat apa itu ikhtilat. Ikhtilat itu adalah disebutkan ijtima'ur rijali wan nisa'i bimakanin wahidin duna mura'atin minal jami' li thawabiti syar'i. Jadi apa itu ikhtilat? Ikhtilat itu adalah perkumpulan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat tanpa mempertimbangkan konsep-konsep syariat. Maka itu namanya ikhtilat yang terlarang ya. Jadi dia berkumpul satu tempat tapi tidak mengindahkan aturan-aturan syariat. Apa aturan syariat yang wajib diindahkan? Itu harus ada yang menghijab. Harus ada hijabnya, meskipun di bawah satu atap nggak masalah, akan tetapi harus ada hijabnya. Seperti ini kan ada hijab ini. Kita berada di bawah satu atap ya, akan tetapi ada hijabnya. Maka ini bukan ikhtilat yang dilarang. Atau tidak mengindahkan konsep syar'i lagi, itu adalah nggak menjaga jarak, dempet aja laki perempuan. Ternyata para hadirat, itu wajib jaga jarak antara perempuan dan laki-laki itu bukan karena virus corona ya. Itu dikarenakan perintah Allah. Jadi wajib jaga jarak itu bukan hanya berlaku ketika corona saja. Kalau seandainya corona tersebut sudah hilang, sudah dempet lagi antara laki dan perempuan, enggak. Tapi seorang muslimah dan muslim
dia punya keyakinan, dia punya prinsip bahwasanya ikhtilat itu tidak boleh dilakukan dalam syariat. Jadi kita tahu ya apa arti ikhtilat, berkumpulnya lawan jenis di suatu tempat tanpa mengindahkan aturan-aturan syariat. Apa aturan syariat yang diindahkan? Harus ada hijabnya. Apa konsep syariat yang harus diindahkan kalau seandainya nggak ada hijab? Harus jaga jarak. Seperti dahulu para hadirat di zaman Nabi Muhammad SAW, itu di masjid tersebut kan nggak ada hijab ya. Akan tetapi jarak antara laki-laki dan wanita tersebut ada jaraknya. Itu pengertian ikhtilat. Kemudian poin yang keduanya berkaitan dengan ikhtilat adalah pada asalnya Islam ini berusaha untuk meminimalisir. Islam ini berusaha sekuat tenaga meminimalisir bagaimana agar tidak terjadi ikhtilat. Karena para hadirat, konsep campur baur yang kita lihat ya, kita lihat aja lah keluar tahu kita bagaimana. Ini adalah bukan konsep yang diajarkan oleh syariat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah, coba aja kita lihat sejarah. Wanita di zaman Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid kan ya? Boleh wanita pergi ke masjid? Jawabannya boleh. Laki-laki pun boleh? Bukan boleh, tapi wajib, beda. Nah, wanita muslimah pergi ke masjid, laki-laki pergi ke masjid juga. Kira-kira apa sih niatan aslinya ketika ke masjid? Kepikiran lawan jenis untuk ibadah? Pasti niatannya adalah untuk ibadah, enggak akan kepikiran. Meskipun demikian para hadirat, apakah antara laki-laki dan perempuan dicampur? Enggak. Perempuan di mana tempatnya? Paling belakang. Laki-laki yang di depan. Ini adalah usaha syariat yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berusaha bagaimana ikhtilat tersebut tidak terjadi. Kemudian kalau kita melihat lagi dari sisi pintu masuknya, apakah pintu masuknya sama? Juga tidak, beda. Pintu masuknya laki-laki ada, pintu masuknya perempuan pun juga ada. Para hadirat, ini adalah praktek yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau praktekkan? Di tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi, yaitu masjid. Yang mana tujuan asal seseorang tersebut adalah untuk ibadah, bukan untuk kepikiran yang lain. Dan tetap dipraktekkan adalah jaga jarak. Lalu bagaimana dengan selain masjid? Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi hukum asalnya ikhtilat ini tidak dikenal, yang terlarang ya. Ini enggak dikenal di dalam Islam. Sehingganya beliau mengatakan, Syekh Bakar mengatakan, walihada sara tariqul Islam tafriq wal muba'adah bainal mar'ati war rijal ajnabi anha. Oleh karenanya, metode Islam adalah berusaha untuk memisahkan dan menjaga jarak antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Ini yang diusahakan oleh syariat. Kenapa? Karena ada hikmahnya. Untuk menjaga kehormatan seorang muslimah itu tetap utuh, agar kehormatan muslim itu tidak luntur dikarenakan bercampur baur. Oleh karenanya Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ikhtilat, campur baur, desak-desakan itu adalah, kata beliau, ibaratkan api dengan kayu. Api dengan kayu kalau dipertemukan apa yang terjadi? Ya nyatu dia kan, lebih mantap dia. Tapi kalau api dicampur dengan air, pisah dia. Jadi gitulah kata beliau,
laki-laki dan perempuan yang disatukan, yang bukan mahram, itu adalah bagaikan api dan kayu. Kalau seandainya api sudah hidup para hadirat, sudah terbakar, itu bisa nggak dikelola untuk dipadamkan? Itu akan susah, bisa menghanguskan. Jangankan satu kompleks, satu kampung pun bisa habis. Kemudian ulama mengatakan, fal mujtama al-islami, sesungguhnya masyarakat yang islami adalah mujtama'un fardiyun, yaitu masyarakat yang tidak bercampur baur. Walinisa'i mujtama'atihin, perempuan punya komunitas dia perempuan, laki-laki pun punya komunitas laki, nggak dicampur baurkan aja. Kemudian beliau mengatakan, wala takhrujul mar'atu ila mujtama'ir rijali illa li daruratin. Seorang wanita itu dia nggak akan menemui komunitas laki-laki kecuali ada faktor kebutuhan. Yang pertama, kecuali ada faktor darurat. Apakah cukup di situ? Enggak, beliau mengatakan bitawabit khuruj syar'iyyah, dengan memperhatikan aturan-aturan syariat ketika menemui mereka. Masya Allah ya. Dasar konsep, dasar kebutuhan saja belum cukup para hadirat. Oh, saya butuh keluar, belum cukup. Saya butuh ke sana, belum cukup. Kalau nggak saya kerjakan ini akan terbengkalai, belum cukup. Sampai kita memperhatikan aturan-aturan ketika keluar rumah, baru cukup. Penuhi syaratnya, ada nggak kebutuhan? Ada. Lihat yang kedua lagi, bagaimana cara saya berhijab, sudah syar'i atau belum? Jadi harus terpenuhi dua syarat. Kapan ikhtilat ini dikenal? Beliau mengatakan, walihada fa inna ahlal islami la ahda lahum bi ikhtilati nisaihim birrijalil al-ajanib anhunna. Ahlul Islam itu nggak mengenal ikhtilat yang campur baur, dekat-dekatan, itu nggak dikenal oleh ahli Islam. Kapan ini terjadi? Beliau menyebutkan, wa inna ma hasalat awwalu syararatin qadahat lil ikhtilat alal ardil Islam min khilali al-madaris isti'mariyah. Mulainya konsep ikhtilat ini dipakai ketika musim penjajahan. Itu musim penjajahan yang menggunakan metode pendidikan, yaitu dicampur antara laki-laki dan perempuan. Dari situlah petaka tersebut bermula. Jadi kalau kita katakan kita harus punya konsep ya, meskipun para hadirat nanti di luar ya ikhtilat semua, ke pasar di saya, di toko iya, di mana-mana, di rumah sakit iya, tapi kita harus punya konsep. Jadi bisa kita minimalisir. Kalau mau ke rumah sakit ikhtilat, iya kita butuh, dan kita mempertimbangkan keluar kita sesuai aturan syariah. Kemudian itu yang kedua ya, yaitu pengertian ikhtilat. Itu yang poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah syariat Islam ini berusaha menjaga betul agar laki-laki tersebut dan wanita itu tidak ikhtilat, karena Syekhul Islam mengatakan ikhtilat itu adalah bagaikan api dengan kayu, bukan bagaikan api dengan air. Kalau api dengan air dia bentrok, dia pergi aja enggak, tapi nyatu dia jadi. Poin yang ketiga para hadirat, itu beliau mengatakan walihada hurrimatil asbabul mufdiyatu ilal ikhtilat. Oleh karenanya diharamkan segala bentuk yang menghantarkan kepada ikhtilat yang terlarang. Apa contohnya? Beliau menyebutkan contoh. Yang pertama adalah tahrimud dukhul alal ajnabiyah wal khalwah biha. Diharamkannya khalwat. Apa itu khalwat? Laki-laki dan perempuan berduaan yang tidak ada ikatan syar'i. Kalau ikatan syar'i lain lagi ya. Ini nggak ada ikatan syar'inya.
Ini namanya khalwat. Kalau orang tersebut pada dasarnya ini laki-laki tersebut tertarik kepada perempuan, perempuan pun tertarik kepada laki-laki. Kalau seandainya dia tersebut sudah khalwat berdua, na'udzubillah, apa yang terjadi? Sehingga dilarang keras. Yang ketiganya adalah syaitan. Iya, dipanas-panasin terus agar kehormatan tersebut hancur. Beliau memberikan contoh, minha khalwatus sa'iq wal khadim, yaitu seorang punya sopir pribadi, dia punya sopir pribadi, kemudian dia ngantar anak perempuan dia, ini juga terlarang. Kemudian seseorang punya sekretaris perempuan, dia punya perusahaan, disediakan tempat khusus untuk sekretarisnya, yang mana si bosnya ini kapanpun boleh menemuinya. Ini adalah praktek nyata, praktek kontemporer yang sering kita temui tentang pembahasan khalwat. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, beliau memberikan contoh. Yang kedua adalah tahrimu safaril mar'ati bila mahramin, yaitu dilarangnya seorang perempuan tersebut safar tanpa mahram. Apa itu safar? Yaitu melakukan perjalanan bisa ditinjau dari sisi, ditinjau dari jaraknya. Sebagian ulama mengatakan di atas 80 itu dihukumi safar. Yaitu dari A ke B itu jaraknya 80 ya. Bukan diputar-putar 80. Ini kalau diputar-putar 80 ini Masjid Hakim pun bisa 80 ya. Tapi adalah jarak A ke B tersebut totalnya adalah 80 sebagian ulama. Nah, seorang muslimah yang ingin melakukan perjalanan di atas 80 tersebut, dia harus mengindahkan aturan syariat, datangkan mahram. Mahram. Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, yaitu tidaklah bersafar seseorang perempuan kecuali bersama dia mahram. Coba aja dibayangin kembali kita ke konsep awal. Apakah fisik laki-laki dan perempuan itu sama? Jawabannya tidak. Ternyata para hadirat, syariat itu sayang terhadap kaum muslimah. Syariat tahu bahwasanya fisik itu nggak sama. Syariat tahu bahwasanya juga safar itu adalah nisful adab. Safar itu adalah separuh azab. Safarnya itu berat, kemudian yang melakukan safar pun makhluk yang lemah. Sehingga yang datang perhatian syariat harus pakai mahram. Oleh karenanya dapat kita ketahui disyariatkannya mahram bagi muslimah yang safar itu merepotkan atau membawa maslahat? Jawabannya membawa maslahat. Ya, mungkin orang merepotkan ya, harus datangin ayah, harus pergi sama kakak, harus sama ini, ya repot. Gak, syariat itu lebih tahu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, al-hikmatu min wujubil mahram huwa sinayatul mar'ati wa himayatuha. Hikmah adanya diwajibkannya ada mahram yang mendampingi perempuan ketika safar adalah untuk menjaga perempuan itu sendiri. Masya Allah. Wa himayatuha, untuk melindunginya. Haza huwal hikmah, inilah hikmahnya. Idzan faman uha minas safari bila mahramin, dengan demikian wanita dilarang safar tanpa mahram min maslahatiha, demi maslahat si perempuan tersebut, wala la tabdi' alaiha, bukan dalam rangka merepotkannya. Itu contoh kedua yang diberikan oleh Syekh, bahwasanya penghantar untuk ikhtilat. Yang ketiga, beliau memberikan contoh
tahrimun nadhari al-tahrimun nadhari amdi min ayyin minhuma ilal akhar binassil Quran was sunnah. Diharamkannya melihat dengan sengaja. Laki-laki melihat perempuan dengan sengaja. Begitupun sebaliknya, binassil Quran dan sunnah, berdasarkan nas dari Al-Quran dan sunnah. Oh, mana dalilnya? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu", ini dalam surat An-Nur ya. Jadi perintah untuk menundukkan pandangan itu bisa kita temui di dalam surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Jadi ini agar kita tahu ya, perintah untuk berhijab masih ingat ya. Mana perintah dalil untuk berhijab? Surat ini. Mana perintah untuk menundukkan pandangan? Jawabannya adalah surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Apa bunyi ayatnya? Qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang beriman yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, tundukkanlah pandangan. Perintah yang pertama. Wa yahfazu furujahum, jaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, dengan menundukkan pandangan itu lebih selamat bagi mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Karena kita tahu, udah kemarin kita bahas ya, dari penglihatan tersebut muncul ke hati, kemudian hati punya pikiran yang khayal-khayalan. Sehingganya hikmahnya adalah agar hati terjaga, tundukkanlah pandangan untuk laki-laki. Kemudian ditujukan juga kepada perempuan. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada muslimah mukminat, dipanggil dengan kata mukminat. Mukmin, iya. Mengaku bersyahadat la ilaha illallah, iya. Nih, ada perintah khusus. Ada perintah istimewa apa? Yaghdudna min absarihim, tundukkanlah pandangan. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi dapat diketahui ya, perkataan Syekh Bakar tadi, diharamkannya melihat dengan sengaja. Berarti dapat dipahami penglihatan itu ada berapa? Ada dua, sengaja satu dan nggak sengaja satu. Kalau nggak sengaja itu para hadirat cukup sekali. Jadi nggak ada sengaja dua kali. Diulang penglihatannya fon nggak sengaja. Kan? Yang namanya sengaja itu hanya sekali. Kalau yang kedua kalinya itu namanya sudah disengaja. Sehingganya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, lakan ula, penglihatan itu adalah yang nggak sengaja itu adalah cukup yang pertama. Nggak boleh diikutkan kedua, nggak boleh diikutkan penglihatan yang ketiga. Kemudian beliau memberikan contoh lagi. Tahrimu masir rajuli badanal ajnabiyah hatta musafahah lissalam. Nggak diperbolehkannya menyentuh yang bukan mahram. Laki-laki nggak boleh nyentuh, yang perempuan pun nggak boleh nyentuh. Tujuannya apa para hadirat? Tujuannya agar ikhtilat ini nggak terjadi. Tujuannya hati ini bisa suci. Tujuannya agar kehormatan tersebut masih ada dan terjaga. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian disebutkan ar-rajulu wal mar'atu fil asli bainahuma tajazubun syadid. Laki-laki dan perempuan itu secara asalnya miliki daya tarik yang sangat kuat. Laki-laki tertariknya perempuan, perempuan pun juga sebaliknya. Kemudian fakaifa idza hasalal qurbu wal lamsu wal muwajahah. Kalau seandainya ketertarikan itu ada, lalu bagaimana kalau seandainya mereka tersebut didekatkan? Lalu bagaimana kalau seandainya mereka tersebut bersentuhan? Lalu bagaimana kalau sekiranya mereka tersebut hadapan? Apa yang terjadi? Yang terjadi sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingganya para hadirat, Rasulullah SAW bersabda,
la an yut'ana ahadukum bimikhyatin min hadidin, kalau sekiranya kalian ini ditusuk dari besi ya, maksudnya dari kepalanya, itu khairul lahu, itu sejatinya lebih baik. Sakit enggak? Ditusuk sakit. Meskipun demikian para hadirat, khairul lahu, syariat mengatakan itu lebih baik min an yamussa imra'atan la tahillu lahu, ketimbang dia menyentuh perempuan yang bukan halal untuk diri dia. Kemudian beliau menyebutkan contoh lagi, tahrimu dukhuli rijal ala nisa, itu enggak boleh masuk ke komunitasnya laki-laki, perempuan, dan laki-laki pun juga demikian. Kemudian beliau menyebutkan contoh yang selanjutnya, wa syuri'a laha salatuha fi baitiha, untuk meminimalisir itu disyariatkan salat perempuan tersebut di mana? Di rumahnya. Tapi kalau mereka keluar apakah boleh? Jawabannya boleh. Dengan catatan kata beliau, antuk manal fitnatu biha wa 'alaiha, enggak ada fitnah. Kemudian alla yatarattabu ala huduriha mahdhurun syar'i, kalau mereka hadir enggak ada efek negatif yang ditimbulkan. Kemudian dengan catatan lagi, udah kita ketahui ya, tapi kita membaca buku beliau, kita sebutkan antakhruja mutahajjibatan ghaira mutabarrijatin bizinatin, enggak bertabaruj ketika keluar. Nanti akan kita bahas tentang masalah tabaruj. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini konsep yang kelima, bahwasanya seorang muslim dan muslimah harus menanamkan konsep ikhtilat itu tidak dibolehkan dalam syariat. Kalau seandainya bagaimana saat pausa kita keluar dan kemana-mana, itu pembahasannya kita kembalikan kepada yang di lapangan. Artinya terlebih dahulu kita harus punya konsep. Jadi kalaupun seandainya kita terpaksa ke sana, kita sudah punya konsep syar'i, kita sudah bisa untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Catatannya para hadirat, yang penting tanamkan konsep ini. Kalau kita punya anak perempuan, kita tanamkan. Kalau kita punya adik perempuan yang belum tahu, kita tanamkan agar kehormatan mereka tersebut terjaga. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini konsep yang ke-5. Kita selesaikan aja sampai konsep 10 selesai pembahasannya. Konsep yang ke-6, al-aslu sadis, yaitu konsep yang ke-6 adalah tahrimut tabarruj was-sufur wal husur syar'an, tidak diperbolehkannya bertabarruj secara syar'i dan sufur. Nanti akan kita lihat. Jadi konsep yang ke-6 adalah tidak diperbolehkannya, kalau bahasa Indonesianya tabarruj tersebut apa ya? Dandan lah ya. Itu kecuali di hadapan orang-orang yang halal bagi mereka. Konsep yang harus kita tanamkan sebagai seorang muslimah. Apa itu tabarruj? Anna tabarruja bimakna zuhur, tabarruj itu sama dengan menampakkan. Wa yuraduhuna, dan maksudnya adalah izharul mar'ati syai'an min badaniha wa zinatiha, yaitu seorang perempuan memperlihatkan badan dia, anggota tubuh dia, atau memperlihatkan perhiasannya. Jadi kapan dikatakan seseorang itu bertabarruj? Kalau dia memperlihatkan bagian tubuhnya yang tidak halal, yang pertama, atau dia memperlihatkan perhiasannya. Karena mengapa para hadirat? Apa fungsi hijab pembahasan kita yang kemarin? Fungsi hijab bagi muslimah adalah untuk menutup tubuh, itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah untuk menutup perhiasan. Kalau seandainya ini tidak terpenuhi, maka pindah ke jalur yang namanya tabarruj. Saya dipahami ya? Hijab itu fungsinya menutup dua hal,
bagian tubuh dia, kemudian perhiasannya. Kalau tidak terpenuhi, dia berhijab tapi nggak terpenuhi, maka namanya apa? Tabarruj. Jadi dapat kita pahami para hadirat bahwasanya tabarruj tersebut ternyata lebih luas pemahamannya ketimbang apa yang kita pahami kemarin-kemarin. Misalnya di tabarruj tersebut harus lipstikan, harus make up. Kalau nggak make up, itu belum tabarruj. Tidak. Catatannya tabarruj dikatakan tabarruj, kelihatan bagian tubuh yang tidak boleh terlihat, meskipun nggak dilipstikan, meskipun nggak dikasih bedak. Kaki kelihatan contohnya, tumit contohnya, meskipun kaki nggak pakai bedak ya, tapi kelihatan. Itu namanya apa? Itu namanya tabarruj. Jadi kita punya pemahaman bahwasanya kata Syekh, tabarruj itu adalah memperlihatkan bagian badan dan memperlihatkan perhiasan. Itu pengertian yang pertama ya. Maksudnya dapat kita ketahui apa sih tabarruj, itu pengertiannya. Kemudian dalilnya adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Sudah berapa dalil kita sebutkan berarti? Sudah 2. Ayat surat An-Nur ayat 30-31 itu bercerita masalah menundukkan pandangan. Surat Al-Ahzab ayat 33 itu bercerita tentang hukum asal perempuan tersebut di rumah, dan kalaupun seandainya mereka keluar tidak boleh tabarruj. Itu kandungan surat Al-Ahzab ayat 33. Bunyinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Itu tetaplah berada di rumah. Sudah kita bahas pada konsep yang kelima. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Enggak boleh tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu pengertian poin yang pertama, masalah pengertian. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana terwujudnya seseorang tersebut sah dikatakan untuk bertabarruj. Wat tabarruj yakunu bi umurin. Tabarruj tersebut bisa terwujud dengan salah satu di antara perkara berikut. Yang pertama, yakunu tabarruju bi khal'in hijab. Tabarruj sama dengan melepas hijab. Itu tabarruj. Wa izharil mar'ati syai'an min badaniha, dan memperlihatkan, yaitu bagian tubuh dia di hadapan amamar rijal al-ajanib anha, di hadapan laki-laki yang bukan mahram untuk dia. Lepas hijab, tabarruj. Atau kelihatan para hadirat, itu pun juga tabarruj, berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Syekh. Semuanya tertutup para hadirat, kepala tertutup, kemudian wajah pun ternyata tumitnya kelihatan. Ini pun masuk kategori apa? Masuk kategori tabarruj, karena tumit itu wajib untuk ditutupi. Kemudian beliau mengatakan wa yakunu tabarruju bi an tubdiyal mar'atu syai'an min zinatihal muktasabah, yaitu memperlihatkan perhiasan dia. Udah kita singgung kemarin ya, yaitu apakah semua perhiasan tersebut wajib untuk ditutupi, kecuali dalilnya apa? Illa ma zahara minha, kecuali hal-hal yang tidak mungkin untuk mereka sembunyikan, maka ini dimaafkan. Seperti pakaian yang kita bawa keluar, itu pasti dilihat oleh semua orang, akan tetapi itu dikecualikan dan dimaafkan. Kemudian beliau memberikan contoh yang ketiga adalah wa yakunu tabarruju bi sanatil mar'ati fi masyatiha wa tabukhuriha wa tarafuliha wa takasuriha amama rijal. Lenggak-lenggok di hadapan lelaki, itu bagian dari tabarruj. Fashion show itu kan orang kayak gitu ya,
Nah, itu bagian dari situ. Penilaiannya semakin tinggi kalau semakin mantap lenggak-lenggoknya, itu bisa dapat nilai 100. Ini Masya Allah ya. Syariat melarang, orang memahami itu adalah seni. Masya Allah. Syariat melarang, orang menganggap itu adalah seni yang harus diberikan nilai yang Masya Allah, harus diberikan nilai kumlot. Kenapa? Karena dia berhasil mendapatkan juara lenggak-lenggok terbaik. Padahal syariat melarangnya. Nauzubillah. Kemudian beliau memberikan contoh lagi, wa yakunu tabarruju bil khudu'i bil qawli wal mulayanati bil kalam. Tabarruj itu para hadirat itu sama dengan mendayu-dayukan suara ketika berbicara sama laki-laki. Mendayu-dayukan suara ketika berbicara sama laki-laki, maka ini adalah bagian dari tabarruj. Ma'aci, diimut-imutkan ya. Iya, terima kasih hanya selesai ya, tapi ma'aci. Atau panjang kata-katanya, ustaz menjadi ustaz. Bagian juga dari situ, udah normal aja. Kalau dilemah lembutkan, kita punya kaidah tadi apa? Manusia itu normal. Nggak diganggu aja dia punya, apalagi diganggu ya rusak hatinya. Dua-duanya rusak, yang perempuan rusak, yang laki-laki pun juga rusak. Kemudian beliau memberikan contoh lagi. Wa yakunu tabarruju bil ikhtilati bir rijal wa mulamasati abdanihin, yaitu tabarruj tersebut sama dengan ikhtilat, juga dinamakan dengan tabarruj, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Jadi para hadirat, dapat kita ketahui bahwasanya tabarruj tersebut maknanya luas. Jadi kalau tabarruj harus make upan keluar, itu salah satu bentuknya. Akan tetapi itu bukan satu-satu bentuk dari tabarruj. Apa kaidahnya harus kita pahami? Tabarruj tersebut bisa dari kelihatan badan, kelihatan perhiasan, atau perkataan yang mendayu-dayu tadi, diimut-imutkan, bagian dari tabarruj. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita pindah ke poin yang selanjutnya, yaitu prinsip yang keenam, Anda bacakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah berkaitan dengan masalah ikhtilat, campur baur, berkaitan dengan mendayu-dayukan suara. Kita lihat perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita ini contoh yang lain sudah selesai berarti ya. Beliau mengatakan, la syakka anna ikhtilat ar-rijal bin nisa'i ala wajhin laysa fihi hishmah wa laysa fihi hijabun min a'zami asbabil fitnah. Ini kata beliau. Tidak diragukan lagi bahwasanya ikhtilat antara bercampur baur ya, tanpa mengindahkan aturan syariat, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu komunitas dia. Perempuan sama perempuan ya, itu komunitas mereka. Tapi pembahasannya adalah lawan jenis ini dicampur adukkan. Kemudian laisa fi hishmatun wa laisa fi hijab, yang mana enggak ada hijab di sana, min a'zami asbabil fitnah. Ini adalah salah satu fitnah, yang penyebab fitnah yang terbesar. Wadalika la yajuzu bal la budda ayyakuna nisa mutahajjibatin mustawratin ba'idatin an asbabil fitnah. Dengan demikian tidak boleh bagi seorang muslim, dengan demikian wajib bagi seorang muslimah untuk berhijab, untuk menutup diri dia dan jauh dari sebab-sebab fitnah. Idza khalaqna rijal li hajatin aw min hajatin, ketika dia terpaksa harus berinteraksi dengan laki-laki. Mutahajjibat kata Syekh bin Baz, harus pakai hijab, menutup aurat, harus jauh dari sumber-sumber fitnah.
dikarenakan ada kebutuhan. Au syira'i mata'in, seperti dia harus transaksi dalam jual beli, kata beliau. Wala yajuzu laha al-khalwatu birrajuli, enggak diperbolehkan mereka itu khalwat berdua-duaan meskipun ibnu ammiha, meskipun anak paman. Anak paman berarti kalau bahasa kitanya sama dengan sepupu. Au akhi zaujiha, atau saudara suaminya. Iya ya. La yajuzu lahal khalwah bihi, enggak boleh khalwat dengannya. Artinya siapapun orang yang bukan mahram bagi kita. Ini kan kita udah tahu ya mahram ya. Maka ini enggak boleh untuk khalwat. Kemudian beliau mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana thalisahuma, tidaklah laki-laki dan perempuan khalwat kecuali syaitan ada yang ketiganya. Ini lumayan juga ya, tapi kita baca ini nggak apa-apa, ini arahan bagi kita semua. Wa fal wajibu 'ala nisa'i tahajjub, wajib bagi seorang muslimah untuk berhijab. Wal hadaru min asbabil fitnah, yaitu berhati-hati dari sumbernya fitnah. Bagaimana? Wa alla takhrul mar'atu birrajuli, enggak boleh khalwat. Wa alla tusafir ma'ahu, enggak boleh safar kecuali tanpa mahram. Kullu hadza min asbabil fitnah. Semua ini, kata Syekh bin Baz, ini adalah penyebab fitnah. Wa hakaza al-musafahah, demikian juga dengan salaman. Laisa laha an tusafiha rajul, tidak boleh bagi dia untuk menyalami atau menerima salaman dari laki-laki yang bukan mahram dia. Illa idza kana mahraman laha, kecuali mahram bagi dia. Ka akhiha, saudara dia. Wa ammiha, dan pamannya. Kenapa? Kenapa Syekh? Beliau mengatakan li'annal musafahah fiha fitanun aidan, dikarenakan salaman tersebut kita nyentuh perempuan yang bukan mahram tersebut, itu ada fitnah juga di belakangnya. Falaisa laha an tusafiha rajul illa idza kana mahraman, sudah kita sebutkan tadi. Kemudian beliau memberikan solusi. Kan di luar sana para hadirat itu semuanya itu enggak akan kita jumpai kecuali kebanyakannya adalah ikhtilat semua. Beliau mengatakan wa indal hajati ilal ikhtilati birrijali, kalau seandainya harus ada kebutuhan untuk transaksi, untuk ikhtilat dengan laki-laki, takunu mustawratan mutahajjibatan ba'idatan an asbabil fitnah, yaitu dia harus berhijab, dia harus menutup aurat, dia harus berusaha menjauhi semaksimal mungkin fitnah, berbicara seperti biasanya. Kemudian beliau melanjutkan berkaitan dengan tabarruj tadi. Fatabarruju, ini dia, huwa izharul mahasin wal mafatin. Tabarruj itu adalah memperlihatkan keindahan. Hadza huwa tabarruj, inilah yang tabarruj. Kelihatan fisik badan yang wajib ditutupi, kelihatan perhiasan yang dikatakan Syekh Bakar tadi ya, kan banyak ya contoh-contoh tabarruj. Hadza huwa tabarruj, inilah sejatinya yang tabarruj. Kemudian beliau melanjutkan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitunna fala takhda'na bil qawli. Ini para hadirat, udah 3 dalil ya. Dalil untuk tidak boleh mendayu-dayukan suara, melembut-lembutkan suara, itu adalah surat Al-Ahzab ayat 32. Jadi Al-Ahzab udah 2 surat Al-Ahzab berarti ya. Al-Ahzab yang berkaitan dengan perintah untuk menundukkan pandangan. Kemudian dalam surat Al-Ahzab juga perintah untuk tidak mengayun-ngayunkan ya, suara. Kemudian kenapa? Apa hikmahnya? Fayat ma'allazi fi qalbihi maradun, maka ini akan membuat orang tertarik bagi orang yang hatinya punya
penyakit, yakni maradus syahwat, yaitu penyakit syahwat. Fal khudu'u bil qawli lirijali walini min asbabil fitnah, kata beliau. Mendayu-dayukan suara, mendayu-dayukan lah ya, untuk seorang laki-laki, dan menghalus-haluskan suara, min asbabil fitnah, ini adalah sumbernya fitnah. Bal yajibu ayyakuna sautu mu'tadilan, akan tetapi wajib suara tersebut kalau berbicara netral, normal ya. Apa maksudnya netral? Laisa fiha unfun, yaitu enggak juga dikeraskan terima kasih, netral saja. Wa laisa fiha khudu'un, dan juga tidak didayu-dayukan ya, dilembut-lembutkan, diimut-imutkan. Lakin sautun adi, akan tetapi suara yang normal. Ma'rijal la ba'sa bihi, bersama laki-laki itu boleh, kata beliau. Laisa bi'auratin, karena suara tersebut hukum asalnya, kata beliau, itu bukan aurat. Di mana auratnya? Wa innama auratu khudu'uha wa tagajunnaha wa takassuraha. Yang berubah menjadi aurat, suara tersebut menjadi aurat kalau seandainya sudah dayu-dayukan ya. Hukum asal suara tersebut, suara perempuan bukan aurat, tapi dia bisa berubah menjadi aurat kalau seandainya sudah didayu-dayukan, kalau seandainya sudah diimut-imutkan, maka status suara tersebut berubah menjadi aurat. Amma sautul adi fala haraja fi dzalik. Adapun suara yang normal, suara yang standar, tidak dibuat-buat keras, tidak buat juga dihalus-haluskan, maka fala haraja fi dzalik, itu enggak masalah, kata Syekh. Kana nisa yukallimna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabiat juga berbicara dengan Nabi. Wa yas'alannahu wa yastaftiyanahu, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka minta fatwa kepada beliau. Wa yukallimna sahabah, dan juga berbicara dengan para sahabat. La ba'sa bihadza, ini enggak masalah, kata beliau, dengan catatan sautun adi, suara yang biasa. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah selesai prinsip yang keenam, bahwasanya kita harus punya konsep tabarut tersebut tidak dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu tabarut tersebut ternyata pemakaiannya tersebut lebih umum, seperti yang disebutkan oleh Syekh Bakar tadi dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, poin yang ketujuh, prinsip yang ketujuh, insyaallah minggu depan ya. Aslu sabi' itu ketika diharamkannya zina, maka sama dengan diharamkan juga faktor-faktor yang mengarah ke sana. Hari jam 15.10 ya, bentar lagi Isya Asar ya. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah poin yang prinsip yang ketujuh, ke-8, insyaallah minggu depan kita lanjutkan, ke-9, ke-10 pembahasan yang selanjutnya. Setelah itu kita pindah buku. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini adalah prinsip yang harus kita yakini, karena virus di sana tersebut itu sangat berat. Mereka menginginkan cuma satu muslimah tersebut lepas hijabnya selesai. Muslimah tersebut gabung sama laki-laki, berbagai macam acara dah selesai. Maka kita harus punya konsep, kita harus punya benteng agar virus tersebut mati dengan konsep yang kita punya. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau ada kata-kata yang bukan pada tempatnya, kami mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyo balanjo. Yo di lapak seru saja.